Kalau kita pakai doa yang lain itu juga nggak apa-apa. Falau konata bi ayatin tatadom mana doaan wa qasada al kunuta hasolat sunnatul kunati. Hasolat sunatul kunuti. Nah, apabila seseorang itu melakukan kunut dengan ayat yang memuat doa, ayat Al-Quran yang memuat doa dan dia menyengajanya untuk kunut, maka yang seperti itu hasolat sunatul kunut. Itu dia juga menghasilkan atau memang bisa juga dianggap kunut. Dia sudah mendapatkan pahalanya sunnah kunut gitu. Seperti kayak ayat di Al-Quran Rabbana dzulamna gitu, doa atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita pakai doa yang seperti itu. Kalau di Fathul Qorib itu memang boleh-boleh saja dan itu sudah hasil untuk kita itu mendapatkan doa kunut di waktu subuh ataupun waktu witirnya di bulan suci Ramadan yang separuh yang akhir. Jadi boleh-boleh saja. Kalau memang kita nggak pakai Allahumma hdina, Allahumma hdini, kita pakai doa Robbana atina waktu kunut, itu boleh saja. Itu termasuk kita hasolat sunatul kunut, sudah berhasil mendapatkan pahala kesunahan kunut, boleh saja. Ini memang yang ada di Fathul Qorib seperti itu. Nah, dari yang di atas tadi itu semua adalah sunnah abaat. Sunnah abaat itu sunnah yang ketika kita lakukan, yang ketika tidak kita lakukan nanti sebelum salam kita tetap dianjurkan untuk sujud sahwi. Kalaupun tidak dilakukan ya sholatnya sah-sah saja. Karena memang sunnah hayat. Karena kan tidak boleh sebenarnya kita memolak-malik hukum. Kalau wajib ya wajib, sunnah ya sunnah. Nggak boleh nanti sunnah kok dianggap wajib, akhirnya tidak mengesahkan yang lain, nanti tidak boleh. Sunnah ya sunnah, wajib ya wajib. Tadi nanti kan ada konsekuensinya sendiri-sendiri. Kalau wajib tidak dilakukan nanti menjadi batal. Batal berarti harus diulangi. Kalau sunnah tidak dilakukan, itu nanti tidak apa-apa, tidak perlu mengulangi. Seperti itu. Makruh, mubah, haram, dan segala. Kalau memang perkara itu haram, tidak boleh nanti kita menjadikan wajib. Ataupun sebaliknya, sudah wajib ya wajib, tidak boleh diganti menjadi sunnah, haram. Karena memang hukum yang dari atas memang seperti itu. Kita tinggal melakukan semampunya. Nah, selanjutnya ke sunnah yang kedua itu adalah sunnah hayat. Di waktu kita melakukan sholat itu ada kalanya sunnah hayat. Wa hayatuha utawi pira-pira sunnah hayate sholat sholatu tegese sholat. Wa aroda lan ngarepake sapa kiai musannaf bihayatiha kelawan sunah hayate salat ma ing perkara laisa kang ora ana apa ma iku ruknan rukun fiha ing dalem salat. Wala ba'dun lan ora sunah abaat yujbaru kang den tambeli apa ba'dun bisujud disahwi kelawan sujud sahwi. Iku khamsa asrota 15 apane khoslatan pakertini. Nah, sunnah hayat, sunnah-sunnah yang ketika kita tinggalkan semisal itu nanti tidak perlu sujud sahwi. Atau sunnah-sunnah ya tetap sunnah itu hal yang dianjurkan ketika kita lakukan berpahala, kalau tidak dilakukan ya enggak berdosa gitu aja. Nah, sunnah hayat itu konsekuensinya tidak perlu kita nanti sujud sahwi ketika tidak melakukannya. Nah, sunnah hayat sholat, Kiai Musannaf menghendaki hal tersebut sunnah hayat sholat bukan merupakan rukun dalam sholat. Wala ba'dun yujbaru bisujudi sahwi, dan juga tidak perlu nanti ketika lupa atau tidak dilakukan tidak perlu untuk ditambal dengan sujud sahwi. Itu sunnah hayat. Dan sunnah hayat itu jumlahnya ada 15. Yang pertama raf'al yadaini. Iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro inda takbiratul ihrami ing dalem nalikane takbiratul ihram.
ilahat wi mangkibaihi maring pancere pundak lorone musolli. Nah, sunnah hayat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir ketika kita mau sholat Allahu Akbar gitu. Nah, itu dilakukan sampai manceri ataupun ngepasi pada pundaknya. Jadi orang takbir itu yang sempurna itu ketika takbir mengangkatnya itu tangannya ini itu manceri atau ngepasi pada pundaknya. Allahu Akbar lagi itu. Ngepasi pada kedua pundaknya. Itu sunnah hayat. Nah, kalaupun kita tidak mengangkatnya, itu nanti ketika kita mau selesai sholat tidak perlu sujud sahwi. Yang pertama, ya nggak apa-apa sebenarnya Allahu Akbar langsung ke sini. Nah, itu sebenarnya ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita mengangkat tangan itu berarti pahala kita bertambah dan juga itu lebih baik. Allahu Akbar, tangannya itu ngepasi ataupun mancari pada kedua pundaknya. Yang kedua waraf al yadaini inda ruku'i. Waraf lan ngangkat tangan loro inda ruku'i ing dalam nalikane rukuk wa inda rafilan ing dalam nalikane tangi saking rukuk minhu saking rukuk. Nah, yang kedua itu mengangkat tangan ketika bangun dari rukuk. Mengangkat tangan ketika bangun dari rukuk. Dan juga mengangkat tangan ketika mau rukuk. Mengangkat tangan ketika mau rukuk dan juga mengangkat tangan ketika bangun dari rukuk. Allahu Akbar, rukuk, diangkat lagi, sami Allah liman hamidah, nah, baru diletakkan. Tapi ketika mau sujud tidak perlu mengangkat tangan karena itu tidak disyariatkan. Wawat ulyadaini dan juga meletakkan kedua tangannya ala simali ing atase tangan kiwa. Wa yakunani lan ana apa wat ulyadaini iku tahta sodrihi ing dalem ngesor-ngesore dodone man. Wa fauqa suratihi lan ing dalem dhuwure udele man. Nah, kesunahan hayat yang selanjutnya yang keempat itu adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan itu diletakkan di bawah dada di atas pusar. Nah, jadi di sini di bawah dada di atas pusar. Kalau anjuran kita di dalam kita Fathul Qorib, ketika kita meletakkan tangan itu tempatnya di mana yang pas? Apakah di pusar? Apakah di dada? Nah, ternyata adalah di antara pusar dan juga dada. Jadi tangan kanannya itu diletakkan di atas tangan kiri. Begini, memegang pergelangan tangan kiri, tangan kanannya. Tapi sebenarnya ada yang diletakkan di jantung, agak ke kiri, agak ke kanan, atau di dada. Itu sebenarnya banyak riwayatnya. Tapi yang paling masyhur itu adalah di atas pusar, di bawah dada. Itu yang di Fathul Qorib pakainya yang itu. Bahkan walaupun kita tidak bersedekap, itu pun ya boleh-boleh saja. Tapi memang yang paling dianjurkan ketika ingin seperti sholatnya Rasulullah, nah, itu ya seperti itu yang sudah ada di kitab fikih yang sudah masyhur. Jadi kesunahan selanjutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan itu diletakkan di atas pusar di bawah dada gitu. Yang selanjutnya wa tawajuh lan maca doa tawajuh atau iftitah. Ai qalil musolli tegese dongane wong kang salat akibat tahrime ing dalem sakwuse takbiratul ihram. Wajah tu rupane donga wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard ila akhirih. Nah, yang selanjutnya sunnah hayat selanjutnya itu adalah doa tawajuh atau biasanya kita mengenalnya dengan doa iftitah, yaitu doanya musolli yang diucapkan
doanya orang sholat ketika setelah